فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan tentang as-sirat. Di mana letak sirat ini? Indah ya cahaya di atas neraka Jahannam. Yang akan melewatinya siapa? Abdullah. Orang-orang yang beriman saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Hendak Jabir. Nah, bahwasanya orang-orang kafir, demikian pula munafikin, mereka telah berjatuhan ke dalam neraka sebelum tahapan sirat. Dengan kata lain, sebelum dipanjangkan sirat di atas neraka Jahannam. Karena setelah orang kufar, orang munafik, Yahudi maupun Nasara masuk ke dalam neraka, baru dipanjangkanlah jembatan di atas neraka Jahannam untuk melewatinya orang-orang yang beriman. Yang pertama kali melewati sirat siapa? Sakif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kemudian para anbiya wa rasul selain beliau. Adapun dari kalangan umat yang pertama kali melewatinya siapa? Zikri. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pemuliaan terhadap umat ini, di mana mereka umat terakhir tapi dikedepankan di hari kiamat. Pada fase-fase yang dialami di sana, umat Muhammad dikedepankan. Ketika melewati sirat, kaum muslimin terbagi menjadi berapa golongan? Khadir. 3 golongan. Yang pertama, yang selamat tanpa terkena apapun sampai menyeberangi sirat tersebut, najin musallam. Yang kedua selamat tapi terkena pengait, ada luka yang mengenai mereka karena tersambar oleh pengait, cuman tidak sampai jatuh, dia tetap bisa selamat. Makhdushun mursal. Kemudian yang ketiga, yang terkena pengait kemudian jatuh ke dalam neraka Jahannam wal'iyadu billah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa yashfa'u nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir fayakhrujuna bi syafa'atihi ba'dama ihtaraqu wa saru fahman wa humama fayadkhuluna al-jannah bi syafa'atihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibetulkan harokatnya,
akan memberikan syafaat pada orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan umatnya yang melakukan dosa-dosa besar, tapi mereka mati masih di atas tauhid, cuman membawa kabair, membawa dosa-dosa besar yang dia belum bertobat darinya. Karena orang-orang yang seperti ini, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, mereka terancam dengan neraka, yaitu pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid yang mati dalam keadaan belum bertobat. Kita katakan mereka terancam dengan neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Namun jika Allah ingin mengampuninya, maka mereka diampuni. Qala fa yakhrujuna bi syafa'ati. Kemudian pelaku dosa besar yang Allah kehendaki untuk masuk ke dalam neraka, mereka tetap kembali akan keluar dari neraka. Dan sebab keluarnya mereka ke dalam neraka di antaranya bi syafa'ati, dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama ihtaraku wa saru fahman wa humama, setelah mereka terbakar dan menjadi arang di dalam neraka. Fayadkhuluna al-jannah bi syafa'atih, kemudian mereka masuk ke dalam surga dengan syafaat beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah syafaat ini khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang bisa memberikannya? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah setelahnya, walisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'at. Dan untuk keseluruhan para nabi dan orang-orang yang beriman serta para malaikat itu ada syafaat-syafaat. Mereka diizinkan untuk memberikan syafaat. Qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali pada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan mereka itu adalah hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in. Bersamaan dengan banyaknya pemberi syafaat, orang-orang kafir tetap tidak akan mampu atau tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Karena dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan syafaat, dia adalah seorang muwahhid. Seorang muwahhid, limanir tadha dalam ayat tadi. Orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Baik, qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhi asy-syafa'ah, lughatan ja'lul witri syaf'an. Yang dimaksud dengan syafaat secara bahasa adalah menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Ini namanya apa? Syafaat. Menjadikan yang ganjil menjadi genap. Adapun secara istilah syar'i apa? Qala at-tawassut lil ghair bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin. Tanda komahnya salah cetak. Tawassut lil ghair, memerantarai untuk pihak lain demi bisa mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemadaratan. Ini namanya syafaat. Contoh untuk syafaat di dunia, kawan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan isfa'u tu'jaru.
berilah syafaat, maka kalian akan diberi pahala. Karena syafaat ada syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Yang kita bahas di sini adalah berkaitan dengan syafaat di akhirat. Tapi dari sisi makna istilah, ada kesamaan. Intinya syafaat itu tawassut lil ghair bijalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Nah, syafaat di dunia contohnya yang mendapatkan pahala yaitu si A memiliki hajah kepada si B, tapi dia orang yang tidak dikenal oleh si B. Nah, kemungkinan besar akan ditolak hajahnya. Tapi si A ini punya kenalan orang yang punya kedudukan yang disegani oleh si B, yaitu si C. Maka si A datang kepada si C, tolong berikan syafaat kepada si B biar hajatku diurus. Maka si C memberikan syafaat. Si C datang kepada si B, tolong si fulan itu dibantu. Nah, disegerakan pengurusannya. Akhirnya dengan sebab syafaat dari si C, si B pun menyegerakan pengurusan hajat si A. Ini namanya syafaat. Dan kalau itu pada perkara yang hak maka berpahala, tapi kalau pada perkara yang batil maka berdosa. Seperti misalnya memberikan syafaat pada pembatalan hukum had. Seorang pencuri ketangkap, kemudian dia sudah mau dijatuhi hukuman potong tangan. Kemudian datang pembesar, pejabat besar. Nah, tolong jangan dipotong tangannya, dia saudara. Nah, memberikan syafaat. Ini syafaat pada hukum had. Ini haram. Ini untuk syafaat di dunia, Pak. Adapun syafaat di akhirat terbagi jadi dua. Qala wa syafa'atu yaumal qiyamati naw'an. Dan syafaat pada hari kiamat itu ada dua jenis. Khasatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hanya Nabi kita Muhammad saja yang bisa memberikannya. Kemudian yang kedua amatun lahu wa li ghairi. Syafaat yang kedua yang umum. Yang umum yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikannya, juga yang lainnya. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi-nabi yang lain, atau bahkan kaum mukminin secara umum bisa memberikannya. Ini syafaat ammah. Qala fal khassa bihi sallallahu alaihi wasallam syafa'atuhu al-'uzma fi ahli al-mawqif inda Allah liyaqdiya bainahum hina yalhaquhum min al-karbi wal ghammi ma la yutiqun. Adapun syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agungnya yang dikenal dengan syafaat uzma. Apa cahaya? Asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang agung. Kenapa dinamakan uzma? Karena agungnya syafaat ini dan luasnya cakupan yang mendapatkan syafaat, akhwan. Kenapa? Mendapatkan syafaatnya semua ahlil mauqif. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlil mauqif, yaitu semua yang ada di padang mahsyar, dari kalangan jin maupun manusia, dari kalangan yang beriman maupun yang kufar. Kepada semua yang di padang mahsyar diberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk Allah menyegerakan hisab mereka, menyegerakan penetapan keputusan di antara mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan kesulitan yang luar biasa, mereka tidak bisa menanggungnya. Kesulitan dan kesempitan yang luar biasa di padang mahsyar. Bagaimana tidak akan berdiri fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari yang kadarnya 50.000 tahun.
Bayangkan. Taib, matahari begitu dekat, panas, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian. Fayadhabuna ila Adam, maka mereka pun pergi menemui Nabi Adam, Fanuh, kemudian kepada Nabi Nuh, fa Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, fa Musa, kemudian Nabi Musa, fa Isa, dan kemudian mendatangi Nabi Isa. Wa kulluhum ya'tadzirun. Dan semua dari para rasul ulul azmi ini meminta uzur, tidak bisa untuk memberikan syafaat tersebut. Fayatuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayashfa'u fihim ila Allah. Kemudian mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayati subhanahu wa taala lil qada'i baina ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun datang untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. Ini kalimat ringkas tentang syafaat, dan hadisnya panjang bagaimana masing-masing nabi tersebut meminta uzur. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu ba'dahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu nafsi nafsi. Semuanya apa? Nafsi nafsi, diriku diriku. Dan para nabi dan rasul tersebut mengingat sesuatu yang menjadikan mereka malu untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan mengenai syafaat ini telah dinukilkan ijma', sebagaimana dikutip di sini. Naqala ijma' al-muslimin ala itsbati syafa'atil 'uzma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi raddi 'ala al-Baqri. Jadi tentang syafa'atul 'uzma itu penetapannya juga telah dinukilkan ijma'. Waqad dzukirat hadhihi sifah waqad dzukirat hadhihi sifatu fi hadits as-sur al-masyhur lakin sanaduhu dha'ifun mutakallamun fi. Nah, dan telah disebutkan sifat syafaat uzma ini dalam hadis as-sur yang masyhur apa? Hadis as-sur. Akan tapi pada sanadnya kedhaifan dan diperbincangkan oleh para ulama. Sebagaimana bisa dilihat dalam ta'liq bahwasanya sanad hadis as-sur tersebut dhaif. Wa hudhifat min al-ahadits as-sahihah faqtasara minha ala dzikri syafa'ah fi ahli al-kaba'ir. Dan tentang sifat syafa'atul uzma tersebut telah dihapus, dalam artian tidak disebutkan, dihilangkan penyebutannya dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian mencukupkan dalam penyebutan syafaat tersebut dengan apa? Syafaat bagi pelaku dosa besar. Baik. Cuman ada yang dekat penyebutannya dengan hadis sur, yaitu yang disebutkan dalam ta'liq hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, walaupun tidak sejelas hadis as-sur. Tapi telah kita baca tadi dinukilkan ijma' sehingga tidak boleh seorang pun mengingkari tentang adanya syafa'ah al-uzmah. Qala Ibnu Katsir wa syarih at-Tahawiyah wa kana maqsudus salafi min al-iktisari ala syafa'ati fi ahli al-kaba'iri huwa ar-raddu ala al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah. Nah, para perawi ikhwan mengkonsentrasikan pada periwayatan hadis syafa'ah untuk ahli al-kaba'ir karena inilah yang diingkari. Adapun syafa'atul uzma tidak ada yang mengingkari. Jelas karena terjadi ijma' di kalangan kaum muslimin.
Maka ditekankan oleh Ibnu Katsir dan pensyarah Tahawiyah, maksud dari para salaf mencukupkan dengan menyebutkan syafaat bagi ahli kabair itu adalah untuk membantah orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah. Sebab golongan inilah yang mengingkari adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Taib. Mereka mengatakan kalau yang sudah masuk neraka kekal di dalamnya. Ini mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari syafaat. Qala wa hadhihi syafa'atu la yunkiruha al-Mu'tazilah wal Khawarij. Adapun syafaat ini yang dimaksud apa? Syukran. Wa hadhihi syafa'atu yang dimaksud apa? Syafa'atul uzma, asy-syafa'atul uzma. Maksudnya adalah syafaat uzma. Tidaklah mengingkarinya kecuali tidaklah orang Mu'tazilah dan Khawarij mengingkarinya. Makanya tidak disebut oleh para salaf. Kenapa? Karena Mu'tazilah dan Khawarij tidak mengingkarinya. Sehingga apa? Jelas kaum muslimin bersepakat di atasnya. Qala wa ishtaratu fiha idznullah liqaulihi ta'ala man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan dipersyaratkan untuk syafaat adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi pemberi syafaat, dan Allah telah mengizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'tah washfa' tushaffa'. Nabi telah diberi izin. Adapun syarat harus adanya izin dari Allah untuk bisa memberikan syafaat ayat ini. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang khusus. Juga disebutkan dalam syafaat khusus yang kedua, yaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib. Sehingga yang seharusnya Abu Thalib berada di kerak paling bawah neraka, dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diletakkan di bagi paling ringannya siksa api neraka, sebagaimana nanti akan disebutkan di halaman 170. Nah, itu masuk dalam kategori syafaat khas. Sekarang kita masuk pada an-naw'u tsani. An-naw'u tsani al-'amah. Jenis yang kedua yaitu syafaat yang 'amah, syafaat yang umum. Wa hiya syafa'atu fi man dakhala an-nara minal mu'minin. Yaitu syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan orang-orang yang beriman. Ahlil kabair, yaitu pelaku dosa besar. An yakhruju minha ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa hamima. Yaitu pelaku dosa besar untuk mereka keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Menjadi arang, menjadi abu. Li hadiits Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ahlun nari alladziina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun. Walakin unasun aw kama qala tusibuhumun nar, betul kan? Tusibuhumun naru bidunubihim aw qala bi khatayahum fayumituhum imatah hatta idza saru fahma udzina bisyafa'ah. Hadits rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun penduduk neraka yang mereka memang sebagai penduduk neraka, yaitu yang kekal maksudnya, yang memang penduduk neraka kekal, maka mereka tidak akan mati, tidak pula hidup.
Fala yamutuna fiha wala yahyaun. Mereka tidak mati di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka akan terus-menerus mendapatkan azab yang abadi. Wala yahyaun, mereka pula tidak hidup. Maksudnya tidak merasakan kehidupan yang nyaman. Jadi mereka hidupnya hidup dalam azab yang luar biasa. Coba, tidak hidup, tidak mati. Mereka ingin mati tidak bisa. Tapi hidup pun juga apa? Hidup yang penuh dengan derita. Nah, hidup sengsara, mati tak bisa. Walakin unasun au kama qala tusibuhumun nar bidunubim. Akan tetapi orang-orang sebagaimana Nabi katakan, tertimpa mereka api neraka disebabkan dosa-dosa mereka atau kesalahan-kesalahan mereka dari kalangan ahli tauhid. Maka yang seperti ini mereka dimatikan setelah kadar dosanya kuat, yang karenanya mereka dihukum di neraka habis, jatah untuk dihukum di neraka habis, maka dimatikan. Ini siapa yang dimatikan? Yaitu ahli tauhid yang mati dalam keadaan membawa dosa besar. Ketika masa untuk diazab selesai, dimatikan. Hatta idza saru fahma udhina bisyafa'ah, sampai ketika mereka telah menjadi arang, udhina bisyafa'ah, maka diizinkanlah untuk diberikan syafaat kepadanya. Ini syafaat untuk ahli kabair. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Cuma nakhwan dalam catatan yang diperhatikan, azmuhu ila Ahmad fihi qusur fa innahu fi sahih Muslim. Ya, penisbatan kepada riwayat Imam Ahmad ini kurang tentunya. Kenapa? Karena hadis ini ada dalam sahih Muslim, dan dalam metode penetapan suatu azwah, penisbatan suatu hadis, kalau hadis itu ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, maka apa? Hendaknya disebutkan lebih dahulu. Jangan beralih dari Bukhari dan Muslim menuju ke riwayat musnad ataupun sunan. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Katsir fi nihayah wa hadha isnadun sahihun ala syarti syaikhain wa lam yukhrijahu min hadzal wajh. Wa hadhihi syafa'atu takunu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal malaikati wal mu'minin li hadithi Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi fayaqulu Allah ta'ala syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu qad adu humama. Ibnu Katsir dalam Nihayah mengatakan ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat syaikhain, tapi keduanya tidak mengeluarkan dengan sanad ini. Adapun hadisnya sebagaimana disebutkan tadi, hadis dalam Sahih Muslim. Baik. Dan syafaat ini, ya syafaat ini, wa hadhihi syafa'ah. Wa hadhihi syafa'ah maksudnya apa ini Bapak? Syafaat apa? Nah, bedakan tadi yang atas hadhihi syafa'ah, makanya dikasih tanda. Yang atas yang tidak diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij, syafaat apa Pak Suhaib? Syafaat uzma. Adapun sekarang ini wa hadhihi syafa'ah, yang dimaksud syafaat umum untuk pelaku dosa besar. Baik. Baik.
Nah, syafaat yang umum ini yang diberikan kepada pelaku-pelaku dosa besar itu bisa memberikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari para nabi-nabi. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang beriman. Baik. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan pada lafaz tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan setelah semuanya memberikan syafaat, dalam kisah hadis tersebut bagaimana semangat orang yang beriman ikhwan untuk bisa mengentaskan saudara-saudaranya yang beriman yang dulu sama-sama beribadah. Tayyib, yang sama-sama beribadah. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Mereka dulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami ya Allah. Maka ingin untuk apa? Dikeluarkan dari neraka. Akhirnya diberi izin untuk mencari saudara-saudaranya yang dulu ahli salat, dulu ahli puasa. Kemudian setelah habis, maka apa? Kemudian meminta lagi untuk bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Nah, setelah semuanya kawan yang dikenal tidak tersisa, maka Allah Subhanahu wa taala katakan syafaatil malaikah. Malaikat telah berikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi telah berikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, serta orang-orang beriman telah berikan syafaat. Jadi pelaku-pelaku dosa besar yang diizinkan untuk hamba-hamba ini memberikan syafaat sudah dikeluarkan semua. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali zat yang maha luas rahmatnya. Karena apa? Masih tertinggal di neraka orang yang apa? Yang pernah mengatakan la ilaha illallah tapi belum beramal kebaikan sedikit pun. Walam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, fayukhriju minha qauman, kemudian Allah keluarkan dari neraka itu suatu kaum lam ya'malu khairan qat, yang belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Nah, qad adu humama, yang mereka telah menjadi debu, menjadi abu. Kalau tadi apa? Yang fahma menjadi arang. Kemudian arang kalau semakin lama kan apa? Menjadi hancur, menjadi abu. Ini humam, bedanya fahman dan humam. Kalau faham apa? Arang, sedangkan humam yaitu abu. Semuanya apa? Akibat dari pembakaran. Dan itu keadaan penduduk neraka setelah terbakar menjadi arang dan menjadi abu. Kemudian diberikan syafaat kepada mereka. Nah, dicemplungkan ke Nahrul Hayah, dimasukkan mereka ke dalam sungai yang namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan, sehingga tumbuh dan hidup kembali. Nah, hadhihi syafa'atu yungkiruhal mu'tazilatu wal khawarij. Syafaat ini yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar diingkari oleh orang Mu'tazilah dan Khawarij. Binaan ala madhabihim anna fa'ilal kabirati mukhalladun finnar fala tanfa'uhu syafa'ah. Dibangun di atas madhab mereka yang batil, yaitu bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Yang dalam prinsip Mu'tazilah dinamakan apa ini? Indaka Hudzaifah. Prinsip dalam 5 prinsip Mu'tazilah bahwasanya ingkarus syafa'ah itu disebut dengan ungkapan yang bagus sekali di sisi mereka. Tapi di balik itu adalah kebatilan. Apa?
prinsip al-adl, mengingkari syafaat. Karena setiap pelaku dosa harus masuk neraka. Ini prinsip mereka. Menurut mereka inilah keadilan. Sehingga kalau melakukan dosa besar kekal di dalam neraka, itu adil menurut mereka. Dan mengingkari hadis-hadis yang mutawatir tentang syafaat. Padahal mereka sendiri yang mencetuskan kaidah kalau hadis mutawatir itu diterima dalam pembahasan akidah. Tapi ketika menyelisihi keyakinan mereka tolak. Seperti dalam pembahasan ini. Hadis syafaah mutawatir. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa naruddu alaihim bima ya'ti. Kita bantah mereka dengan hal berikut ini. Yang pertama, anna dzalika mukhalifun lil mutawatir min al ahadiits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya itu menyelisih hadis yang mutawatir dari Nabi. Taib atsbata tawaturahu ghairu wahidin min ahli ilmi. Yang telah menetapkan hadis tentang syafaah untuk pelaku dosa besar itu mutawatir, bukan satu saja dari kalangan ahli ilmu. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Imam Ibn Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah, dan juga masyhur yang terkumpul dalam bait syair, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa masal khufain wa hadhi ba'du. Hadis syafaah mutawatir. Yang kedua, untuk membantah Mu'tazilah dan Khawarij, annahu mukhalifun li ijma'is salaf. Bahwasanya pemahaman itu menyelisih ijma' para salaf dan cukup untuk menetapkan kesesatan suatu kaum ketika dia menyelisih apa? Ijma'. Telah menukilkan ijma', di antaranya bisa dilihat di sini dalam catatan kaki nomor 3, yaitu yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Ibnu Abdul Bar, yang ketiga Syekhul Islam. Mereka semuanya menetapkan ijma' para salaf tentang adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Kemudian tentang syafaat ini ada syaratnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ishtaratu li hadhihi syafaati syaratan. Dan dipersyaratkan untuk syafaat ini 2 syarat, yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar. Al-awwal, yang pertama, idznullah fi syafa'ah. Izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk pemberian syafaat. Liqaulihi ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapa? Atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Jadi yang mau memberikan syafaat harus mendapatkan izin. Kemudian atsani ridallah 'anil syafi'i wal masyfu'i lah. Persyarat yang kedua adalah keridhaan Allah bagi yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat. Liqaulihi ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidaklah mampu memberikan syafaat kecuali untuk hamba-hamba yang Allah ridhai. Baik. Nah, untuk ayat ini dalil untuk apa? Syarat ridha bagi yang mau diberi syafaat. Ya kan? Adapun syarat ridha untuk yang memberi syafaat apa? Ditambahkan di catatan kaki. Dalilu ishtirati ridha ani syafi'. Dalil dipersyaratkan keridhaan Allah untuk memberi syafaat. Qauluhu ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit dan betapa banyak malaikat-malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi siapa saja yang Allah ridhai. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala saya ulangi, illa min ba'di ayyan Allah, kecuali setelah Allah izinkan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki, wa yarda, dan setelah Allah Subhanahu wa taala ridhai.
Baik, dan ini jelas. Berarti dua syarat pokok. Izin dari Allah untuk memberi syafaat dalam memberikan syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah bagi pemberi syafaat dan juga yang diberi syafaat. Dan Allah tidak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid. Fa ammal kafiru fala syafa'ata lah. Adapun orang kafir maka tidak ada syafaat untuknya. Liqaulihi ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Lau furida anna ahadan syafa'a lahum lam tanfa'humus syafa'ah. Maksudnya seandainya saja ada seseorang yang mau memberikan syafaat bagi mereka, maka tidak akan bermanfaat syafaat tersebut. Qala wa amma syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib hatta kana fi dhahdahin min nar wa alaihi na'lan yaghli minhuma dimaghuhu wa innahu la ahwanu ahli an-nari 'adzaban. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar, rawahu Muslim wal Bukhari aidan. Fa hadha khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ammihi Abi Thalib faqat. Nah, di sini pengecualian kawan dari syarat tadi. Yaitu apa? Syafaat Nabi kita kepada paman beliau Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib ini berada di bagian atas neraka dan dia memakai dua sendal, ya, sendal. Tapi apa? Dua sendal di neraka tersebut dengan sebab sendal yang dipakai tadi yaghli minhuma dimahu, otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Padahal cuma apa? Kaki diletakkan di neraka dan itu pun pakai sendal. Saking panasnya otaknya mendidih. Dan dia adalah yang paling ringannya dari penduduk neraka dari sisi azab. Jadi azab yang paling ringan penduduk neraka siapa? Siapa Akbar? Abu Thalib. Sebagaimana Nabi SAW katakan, seandainya kalau bukan karena aku, maka tentu dia berada di kerak paling bawah api neraka, karena kafir mati di atas kekafiran. Hadits dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'?" Apakah engkau bisa berikan kemanfaatan bagi Abi Thalib walaupun sedikit? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak, karena sesungguhnya dulu Abu Thalib itu membelamu dan marah demi kamu. Membela Anda dan marah demi Anda. Membela Nabi luar biasa Abu Thalib, tapi mati di atas kekafiran. Maka Nabi mengatakan, "Na'am huwa fi dhahdahin min nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Iya, dia berada di dhahdah. Yang dimaksud dengan dhahdah apa? Fil asal ma raqqa minal ma' ala wajhil ardi ma yablughul ka'bain fasta'arahu linnar. Baik. Ma raqqa minal ma' ala wajhil ardi, yaitu air yang naik akhwan di muka bumi, ya, air yang di permukaan tanah, ya. Kemudian apa? Orang jalan itu cuma sampai mata kaki tok. Ya, kalau kalian ngoyor istilahnya, tahu ngoyor dulu? Habis hujan jalan-jalan di air yang mengalir. Air mengalir di tanah sampai di mata kaki. Ini namanya dhahdah. Kemudian digunakan untuk neraka. Penggunaan secara bahasa. Jadi berada di lapisan atas neraka, cuman kakinya saja sampai mata kaki, itu pun pakai sendal. Tapi dengan sebab itu otaknya mendidih saking panasnya. Apalagi kalau yang masuk semua badannya atau masuk lebih banyak dari itu, nasallallahu al-afiyah. Nah, syafaat ini khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ammihi Abi Thalib faqat. Ya, syafaat ini khusus untuk Nabi kita Muhammad yang bisa memberikannya, dan itu pun khusus diberikan kepada pamannya Abu Thalib saja. Apakah dengan ini berarti Abu Thalib dimuliakan? Tidak, tapi sebagai bentuk pemuliaan bagi Nabi kita Muhammad.
Jadi syafaat khusus ini untuk memuliakan Nabi kita Muhammad, bahwasanya orang-orang yang membela beliau, dengan sebab kemuliaan Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala beri syafaat, yaitu Abu Talib ini. Fadzalika wallahu a'lam lima qama bihi min nusratin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa'i anhu wa amma jaa'a bih. Sebabnya apa? Kok dikhususkan mendapatkan syafaat seperti ini? Karena apa yang dia upayakan berupa pembelaan terhadap Nabi, pertolongan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembelaan terhadap Nabi dan apa yang beliau bawa. Walaupun Abu Talib sendiri mati di atas kekafiran. Dan dalil yang menetapkan ini adalah azab paling ringan bisa dilihat dalam catatan kaki hadits Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Ahwanu ahli nari azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghu. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya yaitu Abu Talib. Dia memakai sendal, 2 sendal, tapi dengan sebab kedua sandal yang dipakai tadi otaknya mendidih. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.